Uji coba, ketika ini dipantulkan ke sini, dia berlari ke sumbu X ke kiri, X ke kanan. Ketika dia melewatin celah ganda, ketika ini melewatin 2 lapis, ini akan melewati 2 lapis. Iya. Artinya dia memiliki satu kesamaan gitu. Artinya itu pun sama, bahwa ketika satu orang mempengaruhi medan ini, itu akan terpengaruh semuanya. Kan gitu. Iya. Jadi kayak teori Kaputala aja gitu. Nah, ini kan caranya gimana agar kita mengarah kepada satu titik yang lebih tinggi lagi dibanding itu. Makanya kan saya bilang ke teman-teman, kalau kita ingin merubah suatu hal yang istilahnya biasa-biasa, rubah dengan tindakan. Tapi kalau kita ingin merubah dunia, rubah cara pandang, maka dunia akan berubah. Iya. Jadi dunia itu sebetulnya kecil sesuai dengan apa yang kita pikirkan sebetulnya. Nah, ini yang sebetulnya istilahnya menjadi satu urgensi kita sekarang, bahwa kita terjebak pada materi. Materialistik ya. Artinya bahwa sebetulnya saya ngobrol sama teman-teman, ketika kita belajar ini, apa kita tidak butuh materi? Butuh. Tapi cara pandangmu terhadap materi itu seperti apa? Kan gitu. Memposisikannya. Artinya bagaimana materi ini kita jadikan sebagai, kita ubah menjadi kerohanian. Pada unsur partikel juga sama, bahwa dia akan merujuk dan menuju pada istilahnya adalah apa ya namanya, logam mulia. Semua menuju ke situ. Bagaimana dia berproses ke situ, semuanya mengarah ke situ. Artinya kan bahwa level terkecil kita itu bertransform menuju pada satu titik keseimbangan, kemuliaan sebagai seorang makhluk. Nah, kemuliaan sebagai seorang makhluk itu apa? Ya, pengabdian kepada Sang Pencipta. Nah, ketika kita memahami azas itu, bahwa apa yang kita lakukan adalah sebentuk pengabdian, maka kita akan melakukan secara totalitas. The best perform, setiap individunya akan muncul. Dan itulah lahirnya Satria Piningit baru menurut saya. Oke. Tapi itu kan tadi mengenai kan berarti termasuk mengendalikan pikiran kan biar tidak liar kan, termasuk kayak gitu. Mungkin ada tips atau cara yang mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa mungkin, Mas Or. Pikiran itu tidak untuk kita lawan. Semakin kita reaktif terhadap pikiran itu akan bermanuver lagi semakin halus. Jadi pikiran itu dia tidak cerdas, dia cerdik aja, licik lah. Jadi istilahnya gini, pikiran itu dia tidak punya tempat, dia melayang di alam semesta. Jadi tidak ada pikiranmu, pikiran itu melayang. Entah itu nanti secara pembahasan ilmiahnya seperti apa, yang saya pahami seperti itu. Iya. Karena kenapa? Suatu ketika ada beberapa seseorang gitu yang bisa merasakan pikiran seorang. Artinya kan pikiran dia tidak punya tempat sebetulnya. Kan gitu. Dia butuh inang. Dia butuh apa ya? Istilahnya pikiran ini dia melayang nih. Untuk dia eksis, dia butuh inang. Maka dia menyerap pada diri kita. Jadi terjebak inilah. Nah, satu-satunya cara untuk kita mengendalikan pikiran, kita harus melepaskan diri dengan pikiran. Jadi gini, misalnya saya tanya, pikiranku gitu, kan gitu ya Pak ya? Betul. Pikiranku kok gini gitu. Saya tanya, pikiranku itu apakah kamu? Bukan kan? Nah, kita sering menganggap bahwa pikiran itu diri kita. Misalnya saya gini, Pak, Saman kok gini. Citra orang lain gitu. Misalnya, awakmu kok nuwakal, kok karepmu dhewe to. Citra itu kita tangkap. Oh, berarti saya nakal nih. Saya bandel nih. Akhirnya kita mangkel nih. Itu kan sebetulnya sebentuk pikiran. Kenapa kita terikat oleh itu? Nah, satu-satunya cara untuk kita terlepas dari pikiran, satu-satunya adalah mengamatin dia. Ketika kita mengamatin, berarti kita tidak memberikan suplai energi untuk dia bertumbuh. Misalnya kayak gini lah. Berarti kalau misalnya ada pikiran-pikiran jelek, terus kita harus, oh enggak, astagfirullah. Bukan itu. Ketika kita reaktif, kita menanggapin itu, berarti kita akan reaktif. Yang kita perlukan adalah respon, mengalihkan perhatian kita dengan apa? Berzikir, amati nafas kita. Maka pikiran tidak punya suplai energi untuk dia bertumbuh.
Baru ketika kita merasakan keheningan, pakai itu pikiran sebagai alat untuk berdialog. Apakah saya ngobrolin nggak pakai pikiran? Pakai. Berarti ketika jernih itu baru pikiran itu akan muncul yang betul-betul, yang istilahnya yang valid, yang benar. Ya bisa gitu. Jadi ketika misalnya gini ya, saya kan pernah cerita waktu di fenomena saya berjalan, saya ketemu dengan seorang. Ketika ini ada seseorang gitu, pengamen gitu, pikiran saya bercerita gitu, dia menimbulkan citra, kasihan orang itu. Yang satu lagi pikiran juga muncul, lah apa sakno sik enom kok gak gelem kerja gitu. Yang satu lagi muncul, udahlah kasih lah, nanti kamu pasti akan diberikan lebih sama Allah. Pernah nggak kita ngalamin seperti itu? Iya. Berarti tindakan kita bukan atas kemurnian diri, tapi karena pikiran. Lah ini yang menjebak. Ketika saya memilih salah satu dari pikiran itu, dia akan bermanuver lagi. Misalnya nih, saya memberikan nih uang, kan ini bagus nih, baik nih. Dan saya pikiran ini mencitrakan bahwa nanti pasti akan diberikan lebih sama Allah. Ketika pulang saya nggak bisa makan, pikiran satu akan ngoceh, wes tak ngandani, lah apa makai no, nyesel kan kita akhirnya. Ketika kita memakai yang ini pun juga akan bermanuver lagi. Ya satu-satunya cara ketika kita mau bertindak, ketika pikiran itu sudah berhenti, menurut saya, apapun yang kamu lakukan, menurut saya itu adalah mengarah kepada blueprint sesungguhnya penciptaan alam semesta. Tidak mungkin dia melenceng. Terus apa yang harus kita lakukan ketika dalam posisi kayak itu? Kita kalau pakai pikiran kayak gitu, apa kalau pakai hati? Jadi gini mas, ketika pikiran muncul, jangan langsung kita reaktif terhadap itu. Satu-satunya cara adalah attention, mengalihkan perhatian. Ketika pikiran muncul nih, ngoceh nih, langsung aja zikir, Allah. Dia akan berhenti dengan sendirinya, karena dia tidak punya suplai energi lagi. Atau kita ngamati nafas, relax aja sambil ngamati nafas. Coba aja ketika sampean marah gitu, pernah nggak sampean merasakan sepersekian detik dari mana asal marah itu? Pasti karena pikiran kita yang ngoceh. Iya. Kurang ajar, arek ngomong aneh koyok ngene, kan gitu. Iya. Kan gitu kan. Iya. Baru kita reaktif, kita mukul. Karena kita terjebak pada pikiran itu. Jadi kan istilah gini, apa-apa yang tidak kamu kendalikan, maka kamu akan dikendalikan olehnya. Dan apa-apa yang kamu sadari, maka kamu mengendalikannya. Terus di situ kalau sudah pas emosi, fungsinya hati itu nggak bisa sebagai filter lagi itu Mas Ori ya. Ya karena kita terjebak. Terjebak sudah ya. Ya makanya itu kan langsung tarik diri, langsung amati nafas, pasti dia berhenti. Nah inilah hati lagi memberikan satu bentuk nutrisi yang kita sebut dengan cinta kasih. Pasti reda, nggak mungkin enggak. Nah karena memang saya mencoba untuk mengistihati ini ya, dari perkataan dari baginda Rasul bahwa musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Ini kita perlu bedah diri yang mana. Dan ternyata selama kita masih hidup, pikiran itu akan terus mencoba dan berupaya untuk menggoda kita. Betul. Sampai selama kita hidup. Makanya itulah para orang luhur itu menggunakan cara untuk mengalihkannya dengan dia membawa tasbih, berzikir kemana-mana. Bukan untuk gaya-gayaan dulu, tapi untuk mengalihkan perhatian dia terhadap apa yang dia rasakan. Jadi kita nggak akan bisa melawan. Semakin kita melawan percuma. Jadi dengan cara pengalihan itu kita akhirnya bisa meminimalisir pikiran kita lari liar gitu kemana-mana, akhirnya timbul emosi dan sebagainya begitu Mas ya. Iya, seperti itulah. Makanya saya bilang bahwa meditasi itu adalah satu peristiwa cara kita untuk mengenali hakikat dari diri kita sendiri. Ketika kita meditasi, rasakanlah betapa ramainya, betapa ricuhnya itu pikiran kita. Itu luar biasa. Betul. Ketika kita diam malah rame. Jadi kan yang rame bukan di luar. Iya. Nah inilah yang sebetulnya saya sering bilang ke teman-teman bahwa tidak ada satupun orang yang menyebabkan kita menderita, bahkan situasi apapun. Yang bikin kita menderita itu sebetulnya adalah ketidakpahaman kita terhadap diri kita sendiri. Penderitaan itu muncul karena kamu tidak mampu mengontrol dirimu sendiri.
Jadi kita mengambing hitamkan orang lain sebagai sumber penderitaan. Kan seperti itu. Oke. Mantap Mas Ori. Untuk selanjutnya ini saya mau agak cerita sedikit. Ini ada kejadian menarik. Ini fenomena kejadian fakta. Ada dua kejadian. Ada dua orang yang kebetulan itu mendapatkan rezeki secara tidak terduga, Mas Ori. Mereka itu mendapatkan transfer tiba-tiba itu di rekeningnya itu nambah gitu, Mas Ori ya. Cuman nggak tahu pengirimnya siapa yang transfer. Hal-hal yang seperti kayak gitu, menurut Mas Ori penjelasannya kayak apa? Apa karena pelaku itu dikasihani sama Tuhan, atau memang ada amalan tertentu dari mereka? Gimana Mas Ori? Ya, dalam prinsipnya sendiri Pak, untuk menanggapi cerita seperti itu juga sebetulnya saya mau mengalihkan pada satu bentuk analogi lain. Misalnya gini, kemarin tuh saya ngobrol sama temen gitu, beliau sering diskusi sama saya gitu. Beliau seorang matematis yang luar biasa menurut saya. Bagaimana beliau menceritakan tentang ilmu pengetahuan itu pada prinsipnya mengarahkan kepada ketauhidan. Sampai beliau bercerita bahwa, Mas, saya menemukan bagaimana cara kita menembus ruang dan waktu lewat meditasi. Dia berbicara tentang partikel. Dan sampai dia bilang bahwa gini, kenapa orang ahli zikir dia hanya diam, tiba-tiba Pajero datang, gitu katanya. Itu kan konsepnya hampir sama. Iya. Pada prinsipnya ketika kita memahami ini ya, bahwa alam semesta itu punya algoritma semesta yang cukup kompleks. Jadi ada istilah Einstein itu, dia bilang bahwa Allah itu menciptakan alam semesta itu tidak seperti bermain dadu, katanya. Pasti ada tujuan-tujuan tertentu, katanya. Jadi ketika kita mampu mengakses itu, bahwa ada medan yang mampu membawa kita pada level-level kuantum, ketika informasi itu disampaikan pada level itu, maka alam semesta akan bergerak dengan sendiri dan akan membawa suatu sistem sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi semesta itu punya jalan pintas menuju ke titik kesuksesan kita dibanding dengan algoritma pemikiran kita sendiri. Misalnya nih, Mas mau ketemu saya di sini, pasti sama lihat Google Map tuh akan diarahkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Secara nalar kita, oh berarti saya harus ke arah ke sana, belok kiri ke sini. Itu kan ada step by step. Bagi alam semesta bukan gitu kelindarannya. Bisa jadi sampean nggak bisa jalan, saya yang akan datang. Tiba-tiba saya langsung ketemu. Nah, prosesi itu bisa terjadi. Jadi istilahnya bahwa semesta itu punya satu jalan pintas untuk menuju kita sukses. Tinggal bagaimana kita sering memberikan satu sinyal-sinyal. Istilahnya ketika seseorang itu memberikan informasi pada level deep belief-nya ketika berdoa, itu makanya kan ada istilah gini ya, berdoalah seakan-akan kamu melihatnya, jika engkau tidak mampu melihatnya, seolah-olah Allah melihat kita. Itu pasti beliefnya sangat dekat gitu. Artinya dia sudah tidak lagi terjebak pada dimensi fisik. Disitulah doa itu akan, apa istilahnya, sistem semesta itu akan menangkap itu. Dia akan mencoba untuk memberikan satu situasi yang membawa kita pada satu titik yang kita ingin.